baseline. Artinya apa? Ini untuk menguji data ini yang di baseline 2023 itu dari mana itu kan? Kenapa ada realisasi 2023? Ini untuk menguji baseline yang di 2025 ini ngarang apa benar itu kan? Nah, yang kedua, datanya dari mana? Nah, ya kan? Ini kan pasti akan kelihatan Mbak Tiwi. Nah, ini. Dari 38 ini, data yang ada di realisasinya Kota Tarakan itu ada berapa itu kan? Nah, misalnya nanti akan ketahuan. Sehingga nanti kalau itu nggak ada NA lagi. Ini kan nggak boleh. Dalam perencanaan itu nggak boleh ada NA. Nah, ini Mbak Ririn protes nih. Kami nggak dikasih target. Nah, ini Mbak Tiwi nih. Jadi nanti akan kelihatan. Saran kami tabel ini ya, itu tambah satu kolom itu kan, seperti yang lain. Itu realisasi 2023. Gunanya untuk apa? Sekali lagi, hanya untuk menguji. Apakah proyeksi yang di baseline itu benar apa salah? Yang kedua, ini angka ini berasal dari mana? Kalau misalnya kosong itu kan, realisasinya kosong. Ini berarti data yang tidak pernah ada di kota. Pertanyaannya apakah dari targetnya ini dipasang dari provinsi atau ngambil dari mana? Nah, ini akan kelihatan yang baca itu kan. Nah, yang kedua nih menghindari NA ini. Ini pas ini. Yang dibuka Mbak Ririn kok ya NA itu loh. Nih, nih Mbak Dewi nih. Jadi ini nanti yang perlu kehati-hatian di sini. Nanti bisa dilihat. Nah, jadi untuk tahun depan Mbak Ririn nih kalau NA-nya seperti ini tujuan sasarannya nanti kosong ini. Targetnya nggak ada. Padahal ini nanti harus sudah didesain 2025, 2029, Mbak Dewi. Nah, ini harus ada. Ceklek gitu kan. Ini yang akan menjadi dasar praktek RPJMD yang sedang akan kita susun. Ini menarik, diskusi ini menarik. Gimana Mbak Dewi? Coba ke atas. dari dari satu. Nah ini kan gini, yang kedua, ini kan banyak ya alat ukur yang hanya sampai provinsi. Coba yang hukum. Nah ini sebentar, berhenti di sini. Kayak FKUB itu kota itu enggak punya, kota enggak punya. Ini hanya sampai provinsi, termasuk yang nomor 11. Benar nggak Pak Dewi? Nah, nanti orang akan bertanya, ini angka ini dipasang sama siapa? Pertanyaannya, nanti siapa yang akan bertanggung jawab sampai ke kota itu kan? Ketika dievaluasi capaian kinerja, jangan sampai nanti ini memasang ini terlalu banyak, bagus-bagus, nah, tapi begitu diimplementasikan nggak bisa, nanti repot. Nah, ini, oke, coba naik ke nomor satu, nomor satu. Ini nanti kan ada pendidikan juga kesehatan. Coba naik, biar nomor satunya kelihatan Mbak Tiwi. Ini begitu punya Mbak Ririn, kosong ini Mbak Ririn, NA-nya. Targetnya nggak ada. Nah, oke. Ada pertanyaan Mbak Ririn, coba nomor satu Mbak. Kalau misi satu gampang. Sasaran pokok nomor satu coba dari atas. Nah, ini kan. Oh, ini sudah di anu ya Mbak ya. Sudah di yang literasi macam-macam sudah dipotong. Ini sudah menyesuaikan banget ini. Oke, ya, sudah banyak menyesuaikan. Nah, jadi nanti coba dipetakan ya, dipetakan. Yang kedua tadi saya sarankan nanti realisasi 2023.
nanti akan ini punya siapa nanti akan kelihatan. Nah, terus sampai ke bawah coba lihat perlindungan adaptif, pendidikan, nah PU terus ke bawah coba 4 halaman 32 Mbak, coba terus 532. Ya Pak. Ya, oke, ke bawah terus. Oke, oke, ya. Nah ini. Nih, jadi nanti sekali lagi Mbak Tiwi akan memetakan indikator 38 ini ke dalam struktur. Oh 31 ya? 31 apa 38 maaf. Nah, oke, berarti cukup sini. 38 Pak, 38 Pak. Ya 38 ini ke dalam strukturnya OPD. Nah, jadi nanti ya ini kan di PU ya Mbak ya. Ini PU ya. Nah ya Pak, oke. Kan ini akses, oke. Nah sekarang lagi sama lagi Pak. Nah kalau ini misalnya yang nomor 37 tuh Pak, dan 36 tuh sudah menjadi apa RP mulai dari 33 karena bagian saya atau PU dan Perkim Pak. Jadi 33, 36 dan 37 itu sebenarnya menjadi indikator kalau untuk saat kalau untuk RPD kemarin itu adalah indikator program yang ada di OPD gitu kan Yes. Pak. Nah, persoalannya sekarang adalah ketika RPJPD-nya jadi ternyata naik sebagai indikator sasaran eh, di RPJPD. Ya. Nah, Nah, itu akan itu gimana Pak? Maksudnya kami akan sangat kesulitan nih Pak untuk seperti yang saya tadi bilang nih, untuk melevelkan outcome-nya karena em, makanya kemarin pas RPD itu di kami itu sangat menjaga supaya eh, IKU OPD itu masih bersifat outcome yes. karena kalau misalnya apa sudah langsung apa berhubungan tentang yang kayak rumah tangga dengan akses sanitasi aman, terus kapasitas sambungan air dan rumah dengan air minum yang terakses itu tuh kami sudah masuk di program Pak. Nah masuk masuk ke atasnya tuh Pak, masuk ke IKU OPD, terus nanti ke ke tujuan OPD yang menjadi sasaran RPJMD itu kayak apa tuh Pak? Kalau kalau di RPJPD ini sudah diambil di padahal seperti yang Bapak tadi bilang bahwa mestinya sudah mestinya itu masih makro ya di Nah, RPJPD ya. yes. Nah, inilah tugasnya Mbak Tiwi, memetakan. Ini dipetakan nih Mbak Tiwi, Bapeda ini. Dipetakan dari 38 ini mana yang ada di level outcome program, mana yang di level sasaran tuh ya atas itu, mana yang nanti Oke. ada di level output, misalnya ada nggak di level output ini. Nah, itu dipetakan nanti dari 38 ini. Tapi ini pesanan dulu Mbak Tiwi dan teman-teman di Bapeda. Ini NA-nya ini anu dulu nih, dicarus jangan jangan pakai NA ini. Em, ya Pak, nanti coba kami konfirmasi dulu Pak ya. Mestinya sih ada sih Pak nih. Oh, ini nggak Kalau boleh. untuk Nggak boleh ini NA. Makanya tadi saran kami realisasi 2023 itu ditunjukkan itu kan. Nah, ini kalau sampai NA nanti jadi masalah ini. Nah, dari sini nanti Mbak Tiwi petakan mana yang di level untuk program outcome ya, mana yang di level output, ada mana yang di level impact itu dipetakan. Nah, sehingga nanti clear untuk rateknya itu nanti karena di kami juga seperti itu. Ternyata setelah dipetakan itu yang RPJP itu indikatornya ada yang di level output ada. bentar. Jadi izin Pak Yap, maaf maaf nanya lagi Pak. nggak apa-apa. Jadi berarti untuk dari 38 ini kami boleh memetakan Pak ya, mana yang bisa menjadi outcome Mm-mm. sasaran kota, mana yang bisa menjadi sasaran indikator sasaran OPD dan mana yang bisa menjadi indikator Program. program. Yes. Gitu Pak ya? Ya, Oh ya, siap siap siap. petakan. Baik, baik. Dipetakan. Ya nanti nanti nggak Dipetakan ya. akan lebih mudah untuk menyusun ratek dan selanjutnya itu kan. Oke, baik. Termasuk Siap siap Pak. RPJMD. Nah, tapi jangan lupa dua hal tadi. Satu, realisasi 2023.
Nah, yang kedua NA ini enggak boleh. Ada NA tapi target ujungnya ada. Ini yang nggak boleh Mbak Tiwi. Nah, nih. Ini menarik di sini. Nah, misinya ada berapa Mbak Tiwi ini? Misi RPJPD-nya. Coba lihat bab 4. Ya Pak, ya Pak. Misinya ada berapa tuh? Bab 4 coba lihat. Bab 4, bentar Pak. Ini bab 5. Bentar. Ini tema pembangunan. Oke, ini arah kebijakan, Tebel banget ya. sasaran pokok. Ini misi Iya. Nah, ini terus ke bawah. Misinya ada berapa coba? Terus 4. satu soal sumber daya manusia. 2 soal apa? Pemerataan pembangunan Pemerataan ekonomi. pembangunan ya, Iya, ini intinya ekonomi. 2. 3 soal apa tata nih? kelola Oke. Terus lingkungan hidup yang berkelanjutan. jadi cuma 4 ya. Tadi 4 aja ya Pak. 4. Ini anu ya, sama provinsi nggak dikasih tahu. Oke. Hasil hasil fasilitasi provinsi ya Pak. Ya. Saya coba tanyakan dulu Pak ya. Nggak apa nanti. Coba lihat tahapannya. Nanti akan digunakan tuh ratek tahapannya di arah kebijakan itu terus Mbak ke bawah. Itu kan ada tema ketahapan itu kan. Terus tabelnya itu terus 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 ke bawah terus 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 terus. Ini kan game changernya juga nggak ada itu kan. Oh, kok nggak ada tabelnya ya Mbak ya? Ada apa Pak? Nggak ada apa Pak, maaf. Tabel tahapan itu kan. Nah, Tabel tahapan nggak ada ya? sepertinya nggak ada Pak. Waduh. Oh ini bentar. Ini. Nih. Nah, ini temanya juga nggak ada ya. Ini Tadi sih saya baca ada Pak, tapi dia mungkin nggak masuk di dalam tabel kali. waduh, nanti tabel tadi Mbak, tabel tadi. Ini kan tabel yang akan dipakai untuk praktek nanti nih. Iya, ha. Coba terus terus. Nah, sebentar sini terus. Nah, stop sini. Nah, ini kan nanti ya. Ini dulu nih. Ini kan tabel ini kan nanti ya. Ini apa penguatan pondasi ya. Nih, penguatan pondasi. Nah, ini sampai nanti di sini. Wah, ini juga jadi tidak kelihatan. Misinya apa sih, Mbak? Visinya. Visi Iya. Nah, ini oh ini. Jadi bersaing maju sejahtera. Waduh, ini misinya umum banget nih. Iya. Jadi ini sama provinsi nggak dikasih tahu ya soal visi begini. saya nggak tahu, kebetulan saya nggak tahu apa. Ntar Pak, saya coba tanyakan ya. Nggak apa-apa. Nanti jangan tanyakan dulu nanti. Iya. Oh iya, itu katanya bahasa maju sejahtera dan berkelanjutan itu harus ada, Pak. Nggak, yang harus ada tuh 2, maju dan berkelanjutan. Oh, maju dan berkelanjutan. Ya. Nah ini kota Tarakanya sebagai kota itu nggak kelihatan itu. Posisi
Tarakan sebagai kotanya itu tidak kelihatan, Mbak. Ini visi umum. Visi umum yang harusnya nggak terjadi di kota Tarakan ini. Ini hampir banyak daerah yang menggunakan visi berdaya saing, sejahtera, maju, dan berlanjutan ini banyak. Banyak. Nah, yang kedua, ini visinya ini nggak menunjukkan kota Tarakan. Ini harusnya ciri khas Tarakan itu sebagai kota itu bisa muncul di sini. Tapi nggak muncul. Nanti kasihan Pak Bupati nanti bingung, Pak Wali Kota. Jadi harusnya ciri khasnya karakter lokalnya kota Tarakan itu bisa muncul sebagai kota apa di sini. Nah, ini untuk diskusi ini juga panjang, nanti bisa dicek di tata ruang itu ya. Tujuan tata ruang kota Tarakan itu untuk apa? Tarakan ini sebagai kota apa? Nah, jadi nanti nyambung ini Mbak Tiwi. Ini sekalian, ini kan karena sekali lagi ya, ini mumpung mau nyusun ratek dan ini masih jadi bahan diskusi itu kan. Jadi nanti visi ini sebetulnya harus nyambung dengan tujuannya kota di RT RW itu akan jadikan kota apa itu. Nah, ini yang pertama. Jadi ini visinya ini masih visi umum. Belum kelihatan karakter lokalnya kota Tarakan. Nah, yang kedua ini nanti kan terkait dengan ini ya. Ini kan nanti ada tahap penguatan fondasi dan ini nanti yang akan dipakai oleh Mbak Tiwi dan teman-teman nyusun ratek. Fokusnya misalnya ini kan untuk SDM. Nah, ini. Jadi nanti ini melalui ini harusnya nih Mbak, sini sudah terwujudnya SDM ini jangan sampai melalui lagi ini. Kalau melalui kan strategi ini panjang. Nah, ini tahap terakhir tuh jangan kalimat yang panjang seperti ini. Langsung fokus. Coba yang kedua, ekonomi. Bicara apa coba? Nah, sebentar. Nah, ini juga nih. Ekonomi ini nanti tujuannya, ujungnya itu adalah bagaimana kota Tarakan yang maju itu kan. Yang berpendapatan tinggi itu kan. Nah, jadi ini fokus-fokus bagaimana pembangunan ekonomi di kota Tarakan. Nah, jadi ini isinya infrastruktur. Ini nanti perlu direnungkan kembali nih. Ya kan? Ini pembangunan ekonomi tapi ini isinya infrastruktur Mbak Tiwi. Ini nanti saran kami ini ya. Perlu di apa? Ditelaah lagi karena nanti ini fokus sekali lagi fokus ratek ya. Rencana teknokratik. Ini kan semua infrastruktur isinya. Nah, coba ke bawah lagi. Yang pemerataan keadilan, peningkatan pemerataan pembangunan dan ekonomi yang berkeadilan, pertumbuhan ekonomi industri. Nah, ini Masih lanjutan kayaknya Pak, antara infrastruktur dan ekonomi kayaknya. Di atasnya infrastruktur. Ini kan nomor 2 nih sama nih Pak. oh iya ya Dua, oke. ya, yang pertama tentang Ya, infrastrukturnya, yang kedua tentang ekonominya. iya. Ini apa? Itu kan misi kan? Oh, ini kelanjutan ya. Jadi ini Ya, nanti ya Pak, kelanjutannya. ini fokus-fokusnya itu apa saja Mbak Dewi? Fokus-fokus dari setiap tahapan itu. Jadi misalnya ekonomi itu fokusnya biasanya kaitannya bagaimana dengan soal investasi itu kan untuk kota itu. Nah, saya sendiri nggak tahu konsepnya kota Tarakan itu ke depan itu ingin kota seperti apa itu. Sehingga nanti nyambung dengan visinya tadi itu. Nah, ini soal ekonomi. Coba ke bawah lagi. Nah, ini soal apa? Tata kelola. Nah, Ya, ini tentang tata kelola pemerintahan Pak. kalau ini umum nih, ini copy paste dari pusat nih. Nah, ini Ya, yang di sini nih, yang di ujungnya ini yang harus dilihat lagi. Jadi sudah menjadi wujud bahwa misalnya ASN-nya seperti apa itu kan. Nah, ini termasuk lingkungan nih. Nah, jadi jangan sampai kalau di kondisi akhir itu nanti 2045 itu sudah bagaimana mewujudkan kota Tarakan yang A, B, C, D itu. Nah, termasuk di sini. Fokusnya fokus. Jadi fokus-fokus yang akan dikerjakan. Fokus-fokus yang akan dikerjakan oleh teman-teman di Tarakan. Nanti misalnya bidang ekonomi itu akan bang A, B, C, D fokusnya. Nah, misalnya lagi, adakah pertanian di sana? Sudah nggak ada, Mbak ya? Coba yang tadi, Mbak, ke atas. apanya Pak? Maaf.
Pertanian itu sudah nggak ada kan di sana? Pertanian kami kan sebenarnya pertanian ini kami itu pertaniannya kecil sih Pak karena Coba, naik ke Kota atas, Tarakan. naik ke atas. Nah, terus. Tadi yang ada, saya lihat, benar, tadi ada kayaknya ada pertanian nih Pak sini. Terus, nggak ada kan ya? Oke. Nggak ada, iya Pak, karena kalau pertanian, sebenarnya kalau di Tarakan itu fokusnya lebih banyak ke perikanan sih Pak, karena kalau pertanian kan, Ya, tapi karena nggak kami adalah, perikanan kan Mbak? Harusnya ke perikanan kan? iya mestinya Coba, perikanan. coba lihat, ini nggak ada Mbak. Ekonominya tuh harusnya mengarah ke tadi, ekonomi biru tadi, perikanan. Ini udah kelihatan. Benar nggak Pak? Nah, ini makanya ini harus lokalitas di sini Mbak. Nggak ada bicara perikanan itu kan. Ke bawah tadi yang bawah. Terus, nggak, nomor 2. Nah, ini. Ya kan? Nggak ada Mbak. Berarti Mbak, nah di sini. Jadi, ini tadi yang nomor 2 tadi Mbak. Jadi fokus ini kan bertentangan nanti, bertentangan dengan posisi yang sebenarnya terjadi di Tarakan. Kita akan bangun misalnya fokus di perikanan, tapi sini di tahapan pertama penguatan pondasi itu tidak ada bicara soal perikanan. Benar nggak, Pak? Mbak Tiwi. Iya Pak, iya Pak. Cuman mungkin anu Pak ini kalau karena apa satu sisi juga mungkin kami tuh kalau perikanan itu kan irisan antara kabupaten kota dan provinsi juga masih blur sih Pak di kami karena beberapa aset perikanan itu di Kota Tarakan itu sebagian besarnya itu sudah dilimpahkan ke provinsi karena apa eh, sesuai dengan eh, apa nomenklatur eh, kewenangan provinsi, Pak. Iya, iya. Tapi ini kan sekali lagi ya, ini kan posisi karakter lokalnya di sana kan itu kan. Tapi benar ya, Iya. kalau untuk apa untuk apa untuk karena Tarakan sendiri merupakan pulau kecil dan dikelilingi oleh laut, memang apa fokus utamanya memang sebenarnya di perikanan, Pak, kalau Di untuk sana. Kota Tarakan ya. Dan ini tidak kelihatan di sini, Mbak. Ini salam aja buat teman-teman yang mendesain ini di Bapeda ya. Ini harus dibaca lagi nih, Mbak Tiwi. Biar nanti fokus RPJMD-nya tuh nyambung gitu kan. Nah, ini jadi apa istilahnya? Konsepsi soal ratek ya. Keterkaitannya itu tadi. Nah, di sini garis besar makronya, keterkaitannya dan lain-lain. Baru nanti nyambung tadi yang isinya. Ada masalah nanti ada proyeksi ekonomi itu kan, nah, dan lain-lain. Praktek termasuk tadi soal bagaimana rekomendasi kebijakan isinya. Nah, ini pesan moralnya Nah, kan dari sini dulu ini. iya Pak, kalau misalnya nih Pak, ini kan sudah jadi ya ceritanya ya Pak ya. Enggak, belum jadi kan ini Oh belum. ya belum, ini masih rancangan sih Pak. Mungkin Belum. nanti kami ngecek kembali fasilitasi dari provinsi itu seperti apa. Jadi mungkin apa apakah kami bisa memperbaiki ini terus Masih, nanti masih, itu masih sampai Agustus oke. diperbaiki. Baik. Nah, nanti berarti itu nanti yang akan menjadi dasar kami pada saat penyusunan ratek ya. Iya, iya. Jadi kalau dasarnya seperti ini Mbak akan kesulitan Mbak Tiwi. Oke, baik Pak. Ya, ya, Iya, alhamdulillah ya Pak. Berarti kami masih bisa memperbaiki Pak ya. masih. Karena Mbak, ini, ya ini posisinya kan bahaya ini Mbak. memang masih ya posisinya ini kan memang kami kalau nggak salah ini masih rancangan kali Pak. Jadi Masih nanti kami akan sama tim yang nyusun ini itu kan. Ini siap. ini Baik bacanya Pak. kok ini baca kayaknya masih umum, bukan punya Tarakan itu loh. Ini saya baca ini kayak bukan punya kota Tarakan. Termasuk visinya tadi Mbak Tiwi. Kayak bukan punya kota Tarakan itu. Itu kan kota. Jadi nanti takutnya Pak ini kan harus tajam visinya. Apalagi ini nanti akan diturunkan Pak Wali itu kan menyusun ini. Ini Baik Pak, iya Pak. Ini nanti terima kasih banyak Pak atas masukannya. Ini mungkin nanti akan jadi
bahan masukan kami pada saat menjawab dan memperbaiki hasil dari fasilitasi oleh provinsi. Nah, mungkin ini karena keterbatasan waktu kali Pak, boleh kami langsung lanjut aja ke mana? Ke Oke, masalah keuangan Pak, ke iya, iya, anggaran. oke. Ini udah mau Ah, habis. Ini memang kayak gini iya, panjang takutnya lebar ini. juga Nih, kami oke. udah cukup Saya, banyak menyita saya waktu Bapak nih. nih nanti ini satu dulu. Nah, nih. Jadi ini kembali ke sini. Ini sebetulnya masalah keuangan. Nah, ini satu ya. Ini kaitannya ini sekali lagi kalau bicara keuangan ini kami sebetulnya nggak pernah mengkoreksi terlalu teknis yang soal masalah keuangan itu. Karena apa? Ini biasanya kan yang dianut teman-teman di daerah itu proyeksinya berapa persen itu. Nah, proyeknya berapa persen? Ada yang 5, ada yang 10, dan ada yang lebih kurangnya seperti itu. Jadi yang disepakati teman-teman di BAKD itu ya, itu berapa? Namun demikian, intinya sebetulnya bukan di situ persoalannya itu kan. Bukan di prosentase proyeksi atau apa. Kaitannya dengan tadi yang saya sebut di awal. Bagaimana kaitannya dengan bab 7 itu, konsistensi antar anggaran tadi. Nah, ini kan kadang-kadang tadi ya, ketika teman-teman OPD itu akan menyusun renstra itu kan. Nah, jadi ini bolak-balik tadi, bolak-balik. Nah, ini saya ke sini lagi. Maaf, ini memang harus bolak-balik. Ketika teman-teman OPD itu kan basis dasar nyusun renstra itu kan dari situ, dari proyek tadi yang bab 3. Nah, ini akan larinya kan ke sini. Nah, jadi pesan moralnya sebetulnya di sini. Kerangka anggaran di RPJMD itu sebetulnya ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang di bab 7 sama yang di bab 3. Pertanyaannya, nyambung nggak? Nah, yang kedua, berapa persen sih sebetulnya ketika teman-teman OPD itu memproyeksi anggaran? Ini kan sama kan? Proyeksi anggaran di 25 sampai 29. Sama dengan yang tadi itu kan. Itu kan makronya, gedenya itu kan, APBD-nya. Nah, sekarang ketika teman-teman OPD juga memproyeksikan program kegiatan subkegiatannya setiap tahunnya itu berapa persen itu kan. Artinya apa? Ini harus nyambung di sana tadi, yang makro tadi. Nah, ini makanya sekali lagi 2 hal itu tidak bisa dipisahkan karena tadi yang ini di bab 3 itu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini kan proyeksi yang ada di bab 3, kerangka anggaran ya, yang di bab 3. Nah, yang tadi yang sudah mau mulai masuk ke pembiayaan program itu ada di bab 7, yang kalau renstra itu ada di bab 6. Jadi ini dua-duanya menurut kami ini harus sinkron. Nah, misalnya ketika teman-teman di BAKD memproyeksikan ini 5%, makanya secara otomatis harusnya teman-teman di OPD juga memproyeksikan kerangka anggaran di dalam program kegiatan dan kegiatannya juga tidak lebih dari 5%. Nah, ini kuncinya sebetulnya di situ Bapak Ibu dan teman-teman semua. Karena kalau soal bagaimana memproyeksi ini saya yakin teman-teman di BAKD, Bapeda juga ini sudah paham semua, cuma nanti berapa yang akan disepakati itu kan. Tapi sekali lagi ini tidak bisa lepas dari kerangka realisasi. Sama seperti tadi yang kami sampaikan ke Mbak Tiwi. Ketika memproyeksi head baseline 2025 harus jelas realisasi di tahun 2023-nya. Nah, makanya ini ada salah satu tabel ya untuk mempermudah itu kan. Bagaimana memproyeksi dari 25 sampai 2009 atau nanti kalau disepakati tahun 2030 itu sebetulnya mau menggunakan berapa persen. Kita lihat angka realisasi, makanya ini di bab 3 itu selalu ada 2 tabel itu kan. Tabel yang realisasi anggaran ya sama tabel proyeksi. Jadi sebelum bicara soal proyeksi kita mendiskusikan dulu realisasi dari mulai pendapatan sampai ke belanja termasuk pembiayaan. Ini sebetulnya intinya di situ. Tapi sekali lagi pesan moralnya itu cuma bukan ini. Karena apa? Ini nanti harus ditransfer, disinkronkan dengan yang tadi teman-teman OPD itu menyusun kerangka anggaran.
di level program, kegiatan, dan subkegiatan. Ini kemarin juga kami habis membahas beberapa dengan kabupaten kota soal isinya ini. Saya bilang kalau kami ya terus terang ini kan tidak bisa memaksa. Kami hanya bisa melihat, mendiskusikan, memberi masukan. Sebetulnya apa yang terjadi? Karena struktur di bawah ini kan macam-macam. Naik turun, terutama yang di level pendapatan daerah itu ya, pendapatan di soal restribusi. Kemarin tuh kalau kasusnya Samarinda itu dipajak gitu kan. Nah mungkin beda lagi di Kutai Kertanegara yang pendapatan dari hasil pembagian minyaknya itu dulu sekian triliun, sekarang APBD-nya ngedon. Nah ini kedepannya seperti apa? Nah dan saya yakin kalau untuk Kota Tarakan tidak ada yang mungkin terlalu apa ya, akan merubah struktur yang kayak di Kutai itu. Kutai itu dulu saya ambil contoh itu kabupaten yang pembagian dari pusatnya itu luar biasa. Sekarang itu turun drastis sehingga mempengaruhi struktur tadi APBD. Nah ini tabel ini saya yakin nanti juga akan dipakai oleh teman-teman di Bapeda. Dan ini nanti tinggal diisi dulu ya bagaimana realisasinya dari teman BAKD. Sehingga nanti teman-teman BAKD dan juga Bapeda bisa menguji sebetulnya ke depan itu seperti apa itu kan. Apakah terlalu kecil, apakah terlalu besar untuk sebuah proses pembangunan di Kota Tarakan. Ini Mbak Tiwi, kuncinya di sini. Jadi sekali lagi kalau masih draft itu kan memang isinya baru tabel-tabel kosong itu kan. Tabel-tabel kosong termasuk tadi yang di khusus menyangkut soal bagaimana proyeksi di level OPD. Jadi nanti intinya teman-teman OPD juga harus dapat mandat yang sama. Dasarnya adalah dari sini. Ini singkatnya seperti itu Mbak Tiwi. Soal isinya nanti kita sama-sama dengan teman BAKD bagaimana realisasi termasuk lain-lainnya, termasuk kesepakatannya. Jadi selama ini seperti kami sering sampaikan ke teman-teman, rata-rata itu ya, rata-rata teman-teman itu menggunakan proyeksi tidak lebih dari 10% untuk aman itu. Nah, untuk amannya. Kalau misalnya sampai 30%, 20% terlalu berat. Ini pun akan melihat konversi yang di dalam itu kan, struktur yang di dalam. Nah, ini kan bab 3 ya nanti ya. Nanti akan menjadi bab 3. Nah, ini sebetulnya menurut kami kalau yang bab ini Ya sudah Pak, ya Pak. ya. Gimana Mbak Tiwi? Ya ini Pak, cuman itu Ya. aja sih. Berarti tadi mungkin pertanyaan saya gini aja Pak. Berarti karena kan tadi memang kalau di Permendagrinya memang ada tuh Pak, di bab 3-nya tentang Ya. apa tentang anggaran itu Yes. realisasi 5 tahun ke belakang Mm-mm. untuk kita memproyeksikan berapa Mm-mm. proyeksi ke depannya gitu. Nah, Yes. memang kami sebenarnya di Bapeda itu sebenarnya udah sangat mengusahakan untuk mensinergikan antara bab 3 dan bab 6 dan bab 7 itu, Pak. Ya. Cuman mungkin memang eh, apa sih ya namanya koordinasi yang masih agak sering sulit memang adalah ketika struktur anggaran itu yang kan kalau memang kan kalau realisasi sebenarnya transfer daerah itu ada kan Pak ya di Ya tiap ada. tahun pasti ada Ada. gitu kan. Ada. Nah, memang dari pengalaman kami yang setahu saya BPKPAD itu memang agak takut agak sulit untuk sebenarnya memproyeksikan transfer daerah. Karena Mm. seperti yang Bapak bilang takutnya nanti yang terjadi di Kutai tiba-tiba ya kami nggak berharap sih Pak ya. Tapi nah sekali lagi sebenarnya kami nggak berharap. Cuman memang jika memang 5 tahunan itu transfer daerah memang kami ada. Nah, Mm-mm. berarti ketika misalnya kami boleh kan berarti tetap Boleh. memproyeksikan secara optimis bahwa transfer daerah itu Naik. akan terus ada ya dan akan naik walaupun ya kami nggak bisa juga berharap naiknya sangat lebih gitu kan Ya. sangat Ya. fantastis tapi kami apa sih serilnya aja gitu kali Pak ya. Ya. Yes. Boleh Mbak. Jadi Boleh. Optimis boleh. Bang boleh. Makanya gini Mbak nanti. Yang optimis seperti ini, yang biasa seperti ini,
Tapi jangan ngambil yang pesimis itu, Pak. Saya justru Nah, baik, baik. senang ngompori teman-teman yang optimis itu kan. Jangan yang pesimis, yang optimis aja nggak masalah, nggak masalah. Yakin aja lah itu kan. Pak Prabowo akan selalu memikirkan rakyatnya itu. Saya yakin. Yang optimis aja Mbak Tiwi. Iya, Pak. Jangan pesimis, jangan. Proyeksinya optimis itu kan. Nah, ini. Ya, karena kan kami juga kalau untuk apa ngikutin perkembangan dari Kementerian Keuangan kan juga sepertinya kok sebenarnya Kota Tarakan apalagi untuk tahun 2025 ini eh, kami kemarin ada Zoom tentang DAK. Nah, makin tahun gitu Pak, kami lihat itu Turun. untuk Dia akan DAK turun. itu makin makin turun gitu. Ya, Nah, karena itu fokus, Mbak. Fokus. iya, Lokri. di satu sisi kan sebenarnya kami juga akan agak bingung Pak, apakah karena kinerja atau apa ya mungkin memang karena kebijakan pusat sih. Nah, jadi itu juga sebenarnya saya yakin kenapa BPKPAD agak kesulitan ketika kami Bapeda meminta bab tiganya karena mungkin untuk transfer daerah sendiri ini mereka agak-agak sulit nih Oh, memproyeksikan. jangan lah, naik lah. Jangan pesimis begitu. Oke, baik baik Pak. Semoga DAU Iya, kami meningkat nggak Pak ya? iya, karena bab 3 itu nggak susah kok, nggak ada yang didiskusikan. Oke, Iya, pokoknya optimis siap. aja, yakin. Oke, baik. Ya. Yakin, Siap. tiap tahun yakin, optimis itu kan. Saya sarankan optimis. Nanti kalau belum apa-apa udah pesimis bahaya itu. Dan ini nanti Ya, tinggal Pak. teman-teman BKD untuk melihat ini, Mbak, untuk nulis ini nanti tinggal proyeksinya nanti kita sepakati seperti apa itu. Oh ya, oke, Iya. baik, baik, Pak. Intinya bab 3 itu seperti itu. Tapi justru yang paling penting tadi nanti yang OPD-nya itu nanti. Bagaimana desain programnya itu dengan sub-sub kegiatan yang akan menjawab persoalan. Jadi ini kan bab 3 ini sebetulnya hanya gambaran aja itu kan. Gambaran dua hal dari realisasi sama proyeksi. Nah, tapi sekali lagi kami sarankan ya jangan pesimis lah proyeksinya, optimis. Tapi sekali lagi tanpa kita melupakan trennya itu seperti apa, gambaran realisasi selama 5 tahun ini. Itu berarti lebih clear itu kan. Oke, oke, Pak. Siap, Pak. Iya, tadi kalau ini diskusi ini gampang kalau sederhana itu kan, yang bab 3 itu. Yang nanti agak rumit justru nanti soal yang rekomendasi itu, Pak. Karena itu harus sinkron nyambung semua. Ini jadi kalau bab ini nggak begitu rumit. Nanti kalau nanti teman-teman di EPKD sudah ngisi ini, tinggal nanti kesepakati aja. Kan perlu kesepakatan itu. Intinya di situ. Kesepakatan dengan teman-teman semua stakeholder yang terkait dengan penganggaran Bapeda misalnya. Nah, ini seperti apa? Apa optimisnya nanti berapa persen itu kan? Nggak ada yang salah kok kalau memproyeksi. Asal jangan terlalu melampaui sesuatu yang di luar kemampuan aja itu. Ini kan soal gaya aja. Tapi sekali lagi kami sarankan nanti tetap yang optimis lah. Karena bagaimanapun mudah-mudahan presiden baru nanti tetap optimis juga itu kan. Gitu. Ini justru nanti Nah, di Ratek ini tadi nanti yang menjadi persoalan agak serius itu kan. Nanti di bab 5 tadi. Karena akan dilihat Pak Wali Kota itu, calon wali kota juga akan melihat. Ini kira-kira proyek-proyek prioritas itu yang akan digelontorkan 5 tahun ke depan itu seperti apa. Pasti akan melihatnya ke situ. Untuk menjawab persoalan-persoalan tadi. Nanti persoalan-persoalan yang krusial Mbak Dewi itu di highlight ya. Ditarakan itu kan. Karena nggak semua persoalan itu kan dianggap penting. Pasti ada yang lebih penting itu kan. Atau bahasa RPJPD-nya nanti super prioritas, game changer itu. Nah, kebetulan ini tadi kan di RPJPD belum ada game changer-nya. Oh, ini Mbak Salma silakan kalau mau nanya. Santai aja Ya, ini. terima kasih Pak. Menambahkan aja jadi terkait RPJPD Kota Tarakan, Yes. sebenarnya kita sudah sampai di tahap transfer Pak dan sudah difasilitasi oleh provinsi dan kita juga sudah menjawab beberapa persoalan yang menjadi permasalahan setelah difasilitasi oleh provinsi. Intinya substansi apa ya
substansi dari bab 1 sampai terakhir itu beberapa hal yang disampaikan. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan juga, kalau mau dilihat, tadi saya sudah sampaikan ke Pak J, mungkin kalau mau di-share screen juga nggak apa-apa. Yang jelasnya yang menarik bagi saya tadi yang disampaikan Bapak terkait mungkin apa yang disebut dengan brand kota ya kali Pak. Saya ingat ketika bergabung di Kota Tarakan itu brandnya adalah Little Singapore. Jadi itu yang tadi Bapak kritisi bahwa itu yang belum muncul di RPJPD Kota Tarakan. Itu seperti itu Pak. Jadi kita kan kalau punya brand kota, jadi setidaknya kita punya visi ke depan 20 tahun ke depan mau dibawa kemana ini perencanaan dijadikan kota Tarakan ini jadikan kota apa. Dengan brand kota sebagai Little Singapore kan. Yes. Nih teman-teman Bapeda semua nih. Saya tunjukin ini visi yang sama dengan Kota Tarakan. Ini Mbak Tiwi dan teman-teman semua. Persis Ya Pak, sama benar-benar. semua Pak ya, semuanya sama mirip Pak. Sama kan? Sama dengan Cilacap persis sama. Bener nggak? Sama. Makanya saya sarankan tuh visinya diganti. Biar karakter brandnya Tarakan itu muncul. Itu bukan visi kota itu Mbak. Nah ini contoh kan, ada kan? Ini tak sengaja tak tunjukkan itu kan. Nih, persis sama ini dengan punya Tarakan. Yang bersama ini Cilacap. Ada sejahteranya kan, ada berdaya saing gitu kan. Ya, nambah Persis. sejahtera. Ya kan, sama kan? Sama. Makanya saran kami biar kelihatan tadi yang Ibu Salma bilang juga, branded Kota Tarakan itu apa? Karakter lokal. Jadi akhirnya Pak visi itu tidak bisa dipakai dengan kota yang lain, termasuk kabupaten yang lain. Tarakan itu kota itu. Nah ini beda. Nah ini makanya ini Mbak Tiwi mungkin mumpung ketemu saya tak kasih, saya punya banyak. Ini saya kan tahu semua 38 provinsi sama kabupaten kota. Ini tak tunjukin ini yang sama-sama itu kan. Nah, ini. Jadi nanti saat ini harusnya ya, ini mumpung belum ditetapkan diperdakan itu kan. Ini kan masih taraf diskusi. Ini brandednya Kota Tarakan itu biar muncul sehingga tidak sama dengan Kabupaten Cilacap. Ini Mbak Tiwi bisa lihat ini kan? Mbak Salma bisa lihat ya? Ya, bisa Pak. Nah, ada yang sama persis ya? Sama Pak, Bogor, Subang, Cirebon, Ini yang sama Garut, persis dengan ini. Cilacap, kalau mau. Sama kan? Iya, ya, Bogor, itu Pak. Cilacap, sama kan? Sama. Artinya apa? Itu bukan branded, belum menunjukkan brandednya Kota Tarakan. Maksud Kota Tarakan sama dengan Cilacap yang kabupaten itu kan beda. Tarakan itu kota kepulauan itu kan. Kota Boleh lihat kecil mungkin Pak contoh visi kota daerah yang yang apa? yang sudah benar. Yang yang apa? Ah, Yang bagus menurut Bapak gitu Pak. Kalau boleh, boleh. Ini yang udah benar nih. Tak tunjukin yang sama-sama pulau. Nah, tar dulu. Gak apa-apa. Sama saudara itu. Ya, makasih Pak. Tar dulu, tak carikan. Ini kota Ternate. Mana kota Ternate? Ternate itu, oh bukan ini. Iya, mirip Tarakan Pak. Tarakan mirip kan? Ternate kan? Iya, Nah, Ternate Tidore dengan Tarakan kan mirip kan Pak ya? Dia iya, nih, pulau dan berbentuk kota juga. ini Tarakan nih, bentar. Jadi, waduh, ini janganlah itu sebentar. Tarakan, nih Ternate ya. Nah, rancangan kota. Nah, ini.
Cantik Mbak, ini kalau Ternate ya tergantung anu juga sama gurunya juga sih. Nih Mbak nih. Nih, Ternate nih. Cantik kan? Beda kan? Nah, pusat perdagangan dan jasa berbasis kepulauan. Ini. Nih. Nah, mirip sih Pak sebenarnya. Karena Iya emang kan? karena mungkin itunya anu kali ya. Iya, Nggak tergantung narasumbernya, Mbak. iya karena mungkin karena mungkin pulau kali ya Pak. Jadi memang basisnya kan sebenarnya perdagangan dan jasa sih memang. Iya. Nih, Karena kan kami sebenarnya Tarakan itu mirip-mirip kota transit gitu kan Pak. nah, Satu, terus makanya memang yang karakter lokal ya kan. Kalau tergantung narasumbernya, pendampingnya kalau ngerti betul, nah seperti ini. benar-benar. Oke, baik Pak. Nih kan, mau yang lain, Banjarmasin tuh kota 1000 sungai gitu kan. Ya Pak, izin Pak, Ya, sudah dapat mengudara kembali. nggak apa-apa. Eh, Mumpung Ya, ketemu. ya Pak. Jadi yang tadi saya sampaikan mungkin akan jadi karena ini belum ditetapkan menjadi belum disampaikan ke Dewan, masih di kami dan akan mungkin itu bisa jadi masukan nanti untuk penyempurnaan RPJMD-nya Pak. Yang kedua, saya juga ingin bertanya Pak terkait eh, proyeksi keuangan di RPD kita kan kita ada eh, proyeksi pendapatan itu di sekitar angka 800 gitu Pak. Kemudian muncul juga dari proyeksi pendapatan itu ada kemampuan keuangan daerah Ya. itu sekitar 900-an Pak, sampai 1 T. Tetapi fakta yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, Kota Tarakan dalam penetapan APBD-nya itu selalu di atas 1,1, 1,2, trennya seperti itu Pak, jarang ada Yes. di bawah 1. Mm-mm. Saya ingin bertanya, apakah ini proyeksi kapasitas rel itu tidak kerendahan ke dalam kami menetapkan? Mungkin sama pertanyaannya tadi, proyeksinya itu apa sebaiknya kita lebih optimis dibandingkan kita tidak sama antara kapasitas rel kita dan akhirnya nanti APBD. Kan nanti kalau gini Pak, misalnya kita merencanakan keuangan kita sekian, tetapi ternyata kita belanja melebihi kemampuan kita, kapasitas rel kita di bawah 1 T, ternyata kita selalu menetapkan APBD di atas 1 T. Nah di situ kan kalau dilihat berarti perencanaan kita ini kurang bagus ya. Ya. Menurut saya bagusnya itu kalau kita besarkan, kita optimis terhadap anggaran, ternyata kita bisa melakukan defisit kita di bawah itu, berarti kita betul-betul merencanakan secara optimal. Nah, sebaiknya itu ideal itu seperti apa Pak? Dan apa ya, ini yang pertama. Yang kedua, keuangan di angka di Ranhir, kita akan ada namanya analisa kebutuhan. Setelah sampai ke Ranhir itu, kita akan menyampaikan ke BPKAD dan nanti akan menjadi bahan untuk UAPPAS. Pertanyaan saya, apakah Ranhir RKPD itu angkanya itu harus disamakan ya Pak dengan UAPPAS yang nanti ada di BPKAD diserahkan untuk menjadi UAPPAS. Mungkin itu dulu Pak. Ya, jadi harusnya KUAPPAS itu sama Bu dengan RKPD itu kan. Nah, sama ya Pak, harus sama ya Pak. Idealnya begitu ya Pak. Iya, teorinya tuh harus sama kan. Cuma beda sampul aja kan. Kan cuma beda sampul aja. Nah itu Bu. Nah yang kedua, tadi izin Pak sebelum melanjutkan. Berarti kalau begitu kita ini maaf ya Pak ya. Berarti kita itu kalau harus sama berarti sebelum kita merencanakan itu dipaksa mengikuti kapasitas real tadi. Padahal perencanaan itu kan namanya perencanaan Pak ya. Tentunya kita melihat kemampuan kita dan kebutuhan kita. Nah kalau kita harus disamakan, berarti apa yang harus dilaksanakan oleh BPKAD jadi fungsinya nanti di perencanaan apa tidak sebaiknya menurut saya itu biarlah kita melakukan perencanaan berjalan sesuai apa adanya. Kalaupun nanti dia harus sama, mungkin nanti di ranah KUAPPAS yang itu menyesuaikan seperti itu. Gimana Pak? Jadi gini,
Makanya ketika merencanakan itu dasarnya kan harus angka realisasi itu loh, Bu. Ini penting nih. Realisasi. Nah, harusnya itu ketika kita bikin RKPD itu kita juga sudah koordinasi dengan teman-teman di BAKD yang nyusun KUA PPAS. Baik, Pak. Ya itu kan biar nanti bedanya nggak terlalu jauh. Ini satu negara kok beda-beda itu. Nah, ini kuncinya di situ. Itu kan teorinya kan ya, dulu waktu masih di Bapeda KUA PPS kan nyambung terus kan, sama kan? Bener nggak, Pak? Ya, Ya, iya kan? Waktu masih satu atap itu kan. Waktu KUA PPS masih di Bapeda itu kan sama terus kan? belum dapat Pak masalahnya. Saya dapat sudah terpisah antara perencanaan dan penganggaran. Iya, maksudnya dulu kan KUA PPS itu kan Ya, yang iya, bikin Pak. Bapeda juga. Itu kan sama itu kan, angkanya selalu sama. Karena satu atap itu kan. Nah, ini harusnya ketika nyusun RKPD juga kan basisnya harus sama juga. Dengan KUA PPS itu harus ngobrol lah itu. Biar nanti kalaupun beda ya jangan terlalu mencolok lah istilahnya itu. Oh, Kalau ya. Artinya berbeda itu dimungkinkan ya Pak ya? ya tapi kalau bedanya ujuk-ujuk merubah macam-macam kan nanti dikira ini gimana RKPD-nya itu kan. Nah, jadi harusnya Bu, ini harusnya sinkron. Idealnya Pak ya? Idealnya sinkron. Walaupun tidak sama persis tapi sinkron gitu kan. Nah, misalnya kalau bedanya nanti di hal-hal yang bukan substansi, kalau di perencanaan anggaran terkait program proyek itu harusnya sinkron itu kan. Karena kan waktunya bersamaan. Ke ujung-ujung waktunya bersamaan tuh angkanya kok beda-beda itu kan. Kan nggak anu. Ini logikanya Bu, ini logikanya itu harusnya sinkron gitu kan. Karena kan antara penyusunan RKPD dengan KUA PPS itu kan nggak lama itu. Walaupun beda dari dasar. Nah, pertanyaannya kan nanti orang kan kalau beda jauh kan akan bertanya, ini RKPD ini nyusunnya dengan siapa, RKPD dengan siapa itu kan. KUA PPAS maksudnya itu kan. Nah, harusnya sinkron. Dan pengen saya itu sinkron. Nah, gitu Bu Salma. Izin, ya maaf Pak, izin Pak, mungkin di sini apa di Zoom nih bagian anggaran BPKPAD itu, oh nggak jadi Pak, saya kira bagian bagian BPKPAD tadi ada hadir Zoom, cuman ternyata mungkin beliau tiba-tiba ada tamu, jadi kita nggak jadi mendengar penjelasan dari beliau. Jadi intinya koordinasi Mbak Tiwi, Bu Salma. Koordinasi Iya. ketika nyusun RKPD biar nggak terlalu jomplang. Misalnya program jalan di RKPD 1 miliar, masuk di KUA PPAS langsung berubah jadi sekian itu kan nanti. Ya maaf siap Pak. Ini Pak mungkin dari dari BPKPAD mau memberi sedikit brief atau review. Silahkan. Boleh. Nah, diskusi namanya diskusi boleh. Siap. Monggo Pak Ada. Terima kasih Pak. Izin. Enggak apa-apa. Iya Pak Ada. Mantap. Terima kasih Pak Priyadi sudah diberi kesempatan sama Mbak Tiwi juga. Jadi Pak, mohon izin kami dari BPKPAD tadi sudah menyimak sambil tadi ada tamu sebentar tadi. Jadi mengenai dengan proyeksi apa yang disampaikan oleh Pak Priyadi tadi, memang kalau dari PAD kami ini Pak, tetap acuannya dari realisasi juga. Yes, betul. Nah, sepakat. Realisasi 3 tahun sampai 4 tahun. Yes. Namun dalam perjalanannya kita juga harus memperhatikan juga ya Pak, kondisi perekonomian saat ini maupun adanya peraturan undang-undang HKPD juga, di mana ada beberapa pajak daerah yang mungkin bisa menambah PAD, namun di sisi lain juga ada retribusi daerah yang menurun, dicabut kewenangannya. Nah ini sebagai salah satunya ya pasti ada dampaknya Pak. Ya, benar. Dan kalau untuk transfer TKDD, terus terang saja Pak, kami ini juga pasti menunggu adanya informasi resmi dari DJPK, Kementerian Keuangan. Nah, saat ini kami pun juga sudah diminta ini untuk rencana teknokratik untuk 2025 sampai 2029. Memang dari sini kami juga
bukan targetnya target optimis, tapi ya target terukur, Pak. Iya, Seperti itu. terukur. Beda istilah aja, Kalau beda istilah itu. optimis khawatirnya kami, iya. Karena khawatir Pak, kami ini punya pengalaman 2018 itu kita punya hutang ke kewajiban ke pihak ketiga. Nah inilah kami tidak mau terulang lagi seperti itu dengan optimisme yang tinggi, namun kita tidak menyikapi kondisi perekonomian maupun kondisi dari pemerintah pusat juga Pak. Gitu. Kan 2018 itu kan sempat dari pemerintah pusat menyetop berapa 1 triwulan tidak ditransfer, dan itu dampaknya juga besar buat kami. PAD pun juga sama, tidak sesuai target. Nah itu ya menyebabkan adanya hutang. Nah ini kan kita hindari, alhamdulillah di periode kepala daerah kemarin untuk struktur anggaran yang ada, alhamdulillah masih terkendali Pak. Walaupun di tahun 2023 kemarin silpa kita juga akhirnya sangat minimalis. Karena secara realisasi anggaran Pak ini juga rekor. Di 2023 kemarin itu 94,7% dari APBD. Nah akhirnya silpa kita juga tidak sesuai target, di mana nanti akan kita koreksi juga di APBD perubahan nantinya. Nah ini sebabnya juga ada Pak. Jadi TKDD dari pemerintah pusat itu kan sekarang kan sistemnya kan ada yang pakai TDF itu. Jadi transfer DBH itu sesuai dengan perubahan PMK terakhir itu, tapi dia di hold menjadi sertifikat Bank Indonesia. Nah ini yang menyebabkan akhirnya ya salah satunya kita tidak berani terlalu menyesuaikan dengan kondisi real kita, tapi kita harus punya spare juga Pak untuk pengendalian tadi Pak. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih terkendali, dan kita juga menatap ke APBD 2025 maupun perubahan 2024 ini. Insya Allah kalau untuk perhitungan sih memang sudah kami buat, namun kami perlu koordinasikan dengan bidang-bidang kami yang lainnya Pak. Seperti itu. Nah ini kalau menurut Bapak juga, kan tadi disampaikan bahwa antara KUA PPAS dengan RKPD ini kan seharusnya seirama ya Pak Yes. ya, setelah aku apa semuanya Iya, ya. tinggal ngopi bareng wae. Nah insya Allah kita juga sama Pak, kita juga walaupun RKPD-nya sangat tinggi, kami juga berusaha menyesuaikan, tapi menyesuaikan dengan kemampuan kita, kemampuan real kita Pak. Karena kami jangan sampai itu terjadi lagi, kita gagal bayar. Karena kalau gagal bayar ini kan resikonya di kami Pak. Asal gagal kawin aja. Nanti kami yang diperiksa, kami ini juga belum lagi nanti dari pihak ketiganya nagih-nagih lagi. Kita punya pengalaman seperti itu semuanya, makanya kami juga tidak sembarangan lah. Kami juga insya Allah tetap terukur, namun ya kita harus semuanya sesuai kebijakan dari pengambil kebijakan juga, mana-mana yang punya potensi, mana-mana yang potensinya tinggi maupun potensial loss-nya juga harus kita pikirkan. Mungkin itu aja Pak dari kami Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ada. Saya kira apa yang disampaikan Mas Ada sama dengan apa yang saya jelaskan tadi ya. Jadi tapi cuma gini, ini kan untuk Iya. kebutuhan Ratek ini kan proyeksi 5 tahun itu, bukan proyeksi per tahunan. Jadi ini nanti teman-teman BAKD saya kira nanti bisa mengeluarkan yang proyeksi 5 tahun soal terukur atau apa istilahnya itu kan. Tapi yang jelas kan dasarnya tetap realisasi 4 tahun yang kemarin itu kan. Nih, kalau mungkin istilahnya saya optimis, tapi istilahnya Mas Arda itu terukur. Nah. Cuma ini istilah Jakarta sama Tarakan aja yang beda itu. Siap, ya Pak. Ya, Mungkin itu saja dari kami Pak. Iya, jadi clear ya Mbak Dewi, ini sebetulnya Mbak Salma tadi yang kita diskusikan itu kan. Itu satu. Yang kedua soal bagaimana RKPD dengan buah PPS ini juga harus nanti jalan beriringan. Nanti tinggal bagaimana siklus koordinasinya itu yang harus dikelirkan lagi. Karena itu kan kalau Bappenas dengan keuangan juga kan
namanya pagu anggaran nggak akan jauh beda itu kan sama itu. Saya kira Dan juga ya izin Pak, ya mungkin juga kan perbedaannya Pak, kalau di pusat ini kan kalau misalnya terjadi defisit kan, kalau pusat kan bisa berutang Pak. Nah, nah kalau kami ini Pak, kalau defisit utangnya sama siapa gitu kan. asal Walaupun jangan ada mekanisme PEN, ya, SMI atau kayak gimana kan rumit Pak, rumit tapi kan rumit 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 dan bahaya memberatkan kami Pak, terus terang bahaya saja. bahaya. Oke, itu aja Pak. Iya. Oke, Oke, makasih Mas terima Oda. kasih Pak. Oke. Oke, tadi Oke, makanya ini sengaja tadi saya nggak jelasin ini di depan itu kan. Nggak jelasin soal tadi anggaran, sengaja saya taruh di belakang nanti biar diskusinya lebih anu, sore-sore lebih hangat. Makasih Mas Ada. Jadi apa yang disampaikan tadi sudah seirama ya. Ini nanti tinggal bagaimana ini tugas kita ya, nyusun ratek ini di bab 3 ini proyeksi anggaran 5 tahunan. Jadi nanti soal nanti pakai optimis atau terukur itu monggo, itu kan hanya istilah aja. Yang jelas kami yakin itu ya soal ini. Nah, yang kedua nanti juga mungkin bisa dibedakan juga dengan proyeksi yang tahunan. Tapi sekali lagi basis dasarnya seperti yang ada tadi bilang, semua adalah pada realisasi per 4 tahunan. Saya kira begitu Mbak Tiwi dan teman-teman. Mbak Salma, clear ya? Ya, ya, clear, Nah, Pak. ini sekali lagi nih, ini tadi nih barangkali nih yang pengen tahu visi kota lainnya. Ini yang Samarinda nih. Nah, ini ya. Jadi sejahteranya nggak ada ya. Ini jelas peradaban. Nah, ini ikonnya Samarinda. Nah, ini tambahan aja. Mudah-mudahan Mbak Salma di Bapeda dan teman-teman yang mendesain RPJPD nanti lebih nyambung dengan yang di Ratek yang Mbak Tiwi akan kerjakan. Saya kira begitu. Ini sudah lebih 23 menit ya. Iya, Setengah 4 ya, enggak. maaf, kami udah nyita waktu Bapak lebih nih, Oh, Pak. Udah enggak hampir apa-apa, 30 enggak apa-apa. menit. Santai aja Mbak Tiwi, santai. Ini Ya, kalau mungkin ngobrolin dokumen perencanaan itu nggak cukup 1-2 jam, seharian juga kurang gitu kan. Ini kita belum membedah RPJP tadi secara utuh, itu bisa nanti lebih panjang. Ini baru diskusi ratek dan lain-lain. Termasuk tadi yang terakhir ini kan sebetulnya gongnya aja. Karena pada dasarnya ini bukan hal yang terlalu rumit sebetulnya dalam penyusunan dokumen perencanaan. Makasih Mbak Tiwi, Pak Kabit, siap-siap ya. Kami terima kasih teman-teman. banyak, Pak. Mungkin ini mau ditutup sama Pak Kabit mungkin, Pak ya. Luar biasa, semangat. Makasih Pak Udari. Itu aja, Pak, nggak apa-apa. Kedengaran, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Supriyadi. Kedengaran, Pak? Oh, sangat kedengaran Pak, alhamdulillah. Jelas Ya, itu. terima kasih banyak Pak penjelasannya Pak. Mulai dari tadi pagi sampai jam 3:30 waktu Tarakan Pak. Jadi saya pikir Pak dengan pertemuan ini kayaknya kami semangat juga Pak mau ngundang Bapak lagi gitu. Ya, cuman enggak tahu kalau ngundang Bapak ke Tarakan itu bisa atau enggak gitu Oh, waktunya. malah offline lebih senang Pak. Online Ya. itu susah Pak. Ya, jadi kalau kan tadi kan Bapak kan cerita tadi pagi kan kalau apa sebaiknya offline kan gitu. Yes. Ya, sebaiknya offline gitu. Kami sebenarnya apa mendengar penjelasan Bapak mulai dari tadi pagi itu sampai sekarang memang banyak kekurangan yang kami rasakan Pak sebenarnya. Jadi apalagi setelah Bapak memeriksa dokumen kami juga di situ masih banyak kekurangannya. Jadi ya kami mohon maaf Pak kalau emang apa kekurangan-kekurangan itu akhirnya terlihat oleh Bapak gitu. Ya, terlihat oleh Bapak gitu. Ya, jadi kalau nanti lain kali kalau ada waktu Pak ya, Siap, siap. nanti kita masih bisa apa istilahnya itu berhubungan lah gitu Pak. Siap, siap, siap. Jadi mana tahu, soalnya kan saya ngelihat ini Pak, pengalaman Bapak itu kan ada beberapa kegiatan tuh yang terkait fasilitasi itu. Fasilitasi apa penyusunan RPJPD, ada Renstra, ada RKPD kan gitu ya. Ya, Memang jadi ahli mungkin gitu Pak. ya memang kami jujur Pak, ini memang apa ya terkait Rantek ini kan semuanya memang
harus segera kan gitu. Begitu Yes. terima surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri harus selesai di Juli minggu keempat gitu. Wah, kami jadi langsung kepikiran gitu. Sementara kan dokumen ini kan seharusnya memang Bapeda yang harus bekerja kan gitu. Ya tapi mungkin dengan kehadiran Bapak begitu di acara ini membuka wawasan kami Pak. Terima kasih banyak Pak sekali lagi. Kalau memang ada hal-hal atau yang mungkin yang kurang berkenan Pak ya selama pagi sampai sore ini kami mohon maaf. Semoga nanti kita masih tetap bisa berkomunikasi Pak Supriyadi. Jadi mungkin sekali lagi terima kasih banyak Pak dengan mengucap alhamdulillah pertemuan hari ini saya tutup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abid, luar biasa ini Ya, diskusi saya kita. lupa Pak. Saya lupa Pak nyebut nama saya Jainuddin Pak. Oh, Mas Jai ya. Kalau saya bilangnya Mas Jai itu kan. Oke, Mas Jai. ya, sama Pak. Ya. Oke. Ini ajang silaturahmi kita itu kan. Kayak harus santai, memang harus santai. Kalau ngomongin begini harus santai. Iya Pak, ya. Oke. Jadi makasih bisa silaturahmi ya. Sambil Ya, ngobrol, Pak. membicarakan semacam-macam. Iya Mudah-mudahan Pak, betul. santai ini. Ya, makanya tadi saya melihat Bapak semangat gitu kan, saya senang juga gitu. Apalagi kalau membahasan dokumen yang aslinya nanti. Ya. Ini mungkin bahan yang tadi ya saya share di samping sini Mbak Tiwi nih, teman-teman. Ya Pak. Oke, ya. Ya, Terima makasih. kasih banyak Pak. Oke, Ya, makasih. Pak. Pak Kabit dan Ya. teman-teman barangkali ada Ya. sesuatu yang kurang berkenan sambil guyon. Makasih. Ya, oke. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.